Instagram sebentar. Live start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Live wa start. asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kedua Ramadan alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, kemampuan untuk sama-sama bisa bergabung dan menyimak kajian menghafal Al-Qur'an semudah tersenyum ini bersama saya Ustadz Bobi Herwibowo. Dan insyaallah kita akan mencoba menikmati Al-Qur'an dengan cara menghafalkannya, lalu kemudian mengerti maknanya, memperbaiki bacaannya, dan juga sekaligus tafakur dari apa yang tadabbur, dari apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini. Insya Allah sampai pukul 9.30 saya akan membersamai Anda semuanya untuk insya Allah menikmati indahnya Ramadan bersama Al-Quran. Dan ini adalah hari kedua, saya akan ambil ayat dari juz kedua. Mudah-mudahan nanti kalau sampai ayat hari ke-30, kita akan sampai ke juz 30. Dan sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, caranya simpel hanya dengan dua langkah. Yang pertama, ikuti bacaan tanpa lihat mushaf Al-Qur'an. Apa yang saya bacakan, ikuti bacaannya. Dan kemudian yang kedua, kalau tangan saya bergerak, ikuti gerakan tangannya. Insya Allah gerakan tangan ini akan membuat kita akan merasapi langsung ke hati dan juga sekaligus kita akan tahu maknanya. Dan kita akan mulai, insya Allah kita akan mulai dengan surah Al-Baqarah di ayat 152. Dan nanti kalau ada rezeki, kita akan lanjut ke ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti bacaan saya dan tidak usah lihat mushaf. Fadkuruni, fadkuruni, ingatlah aku, tangan kanan ke sini, menunjuk ke kepala, tangan kiri ke sini, aku. Fadkuruni, ingatlah aku. Adkurkum, aku akan ingat kalian. Fadkuruni, adkurkum. Saya ulang. Fadkuruni, adkurkum. Fadkuruni artinya ingatlah aku. Adkurkum, aku akan mengingat kalian. Fadkuruni, adkurkum. Kelanjutan ayat 152. Washkuruli wala takfurun. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala, dan janganlah kalian takfurun, kufur kepadaku. Kufur itu ingkar. Washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Sekarang kita gabung dari fazkuruni adkurkum, digabung jadi washkuruli wala takfurun. Digabung dua kalimat tadi. Sekarang Ustaz dulu. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun.
fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Boleh ikuti bareng-bareng. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Sekali lagi. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Ustaz ulang. Artinya, fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Adhkurukum, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. InsyaAllah. Ayat ini, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk banyak mengingatnya. Jadi mengingat Allah dalam kondisi ibadah, dalam kondisi kita bekerja, dalam kondisi kita sedang sepi sendiri. Mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, maupun saat tertidur. Kita banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Fazkuruni, Allah minta agar kita banyak mengingat Allah. Kenapa kita harus banyak mengingat Allah? Karena ini dahsyat. Adzkurukum, aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita pengen tahu kapan Allah Rabbul Izzah, Allah yang Maha Agung itu mengingat kita, caranya simple. Saat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak mengingat Allah, maka Allah akan banyak mengingat kita. Jadi mengingat Allah bisa dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Atau dengan tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atau dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mengingat Allah dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau dengan kalimat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak ingat Allah. Mengingat Allah baik dalam kondisi kita dalam ibadah, salat, saum, haji, umroh, atau di luar ibadah-ibadah. Jadi banyak ingat Allah akan membuat kita diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih keberuntungan orang-orang yang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak. Kalau kita diingat sama orang kaya saja. Kalau kita diingat sama orang yang punya kekuasaan saja. Kalau kita diingat oleh mereka yang berkuasa di dunia saja. Itu akan memberi keberuntungan sama kita. Lalu bagaimana kalau kita ini diingat sama Allah, pemilik alam semesta? Pasti banyak keberuntungannya. Dan ayo, sebab itu sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin mengingat Allah dengan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, kalimat la haula wala quwata illa billah. Saat terkena musibah, kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak mengingat Allah. Dalam kondisi kalian bersyukur, dalam kondisi kalian bersabar, dalam kondisi kalian bahagia, kondisi kalian sedih, kondisi kalian dalam kondisi ramai, saat kalian sedang sendiri, dalam kondisi apapun juga banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena ayat ini mengajarkan pada kita, kalau kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Jadi harus bahagia. Kita diingat sama Allah. Caranya bagaimana? Caranya banyak mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah. Terus pesan yang kedua dari ayat ini adalah washkuruli wala takfurun. Bersyukur padaku.
Dan jangan kalian kufur mengingkari nikmat-nikmatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk banyak syukur dan jangan pernah kufur. Ramadan ini ngajarin kita, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menahan lapar, menahan haus karena perintah Allah. Allah pengen ngasih tahu bahwa nikmat makan, nikmat minum itu indah sekali kalau kalian bersyukur. Setelah Allah larang untuk makan minum di siang hari dari mulai subuh sampai maghrib, banyak di antara manusia yang kelaparan. Banyak di antara manusia yang merasa haus. Tapi Masya Allah, begitu terdengar azan maghrib, orang berbuka dan minum satu teguk aja, atau makan satu makanan pembuka seperti kurma aja. Maka orang-orang banyak yang doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kalimat itu terdengar jelas, baik di rumah, di kantin, kafetaria, di restoran, di mana aja. Jadi banyak yang doa. Jadi setelah berapa belas jam mereka menahan lapar dan haus, begitu dikasih sama Allah, ya Allah, kita ngerasa nikmat banget. Padahal sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan, banyak orang yang makan, minum, lupa baca basmalah, lupa mengucap hamdalah. Karena itu kata Allah, washkuruli, bersyukurlah kalian padaku, wala takfuru. Jangan kalian kufur. Bersyukur, banyak-banyak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena Allah masih beri kita kehidupan. Padahal sudah banyak keluarga kita yang sudah mendahului kita. Sudah tidak diberi kehidupan sama Allah. Bersyukur pada Allah. Karena Allah hadirkan kita di keluarga yang mencintai kita. Bersyukur. Karena banyak orang yang sedih. Rumah tangganya berantakan. Anak-anak korban broken home. Sedih. Padahal masih banyak juga orang-orang, anak-anak yang tidak bersyukur, punya orang tua yang penyayang, suaranya tinggi, membentak orang tua. Mereka tidak tahu betapa kalau misalnya orang tua sudah nggak ada, sedihnya luar biasa. Bersyukur, bersyukur, jangan kufur. Mereka yang bekerja, sekeras apapun pekerjaan, bersyukur. Selagi masih itu menjadi wasilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Nggak usah yang muluk-muluk. Karena ketahuilah, pekerjaan yang kau anggap berat hari ini, jutaan orang, mungkin puluhan juta, ratusan juta orang berharap punya pekerjaan seperti dirimu. Karena itu, seberat apapun pekerjaan kita, jalani dengan syukur, dengan kufur. Jangan mengingkari nikmat Allah, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Demikian juga, rezeki yang Allah hadirkan. Nggak usah dibanding-bandingkan sama rezeki sama orang lain. Karena semakin lapang rezekimu, masih ada lagi orang yang diberikan kelapangan rezeki. Tapi belum tentu Allah kasih mereka rasa syukur. Jadi, ayo syukuri semua yang Allah kasih. Ilmu, pengetahuan yang kau miliki. Semuanya syukuri. Dan cara bersyukur itu, wa telinga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan memuji Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, beribadah sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan semua kenikmatan ini. Dan yang ketiga, jagain baik-baik karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Caranya adalah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jagain. Kalau itu namanya pakaian, pakai dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Bukan pakaian sudah bagus dikasih sama Allah, dirobek, disia-siakan. Demikian juga pekerjaan, syukuri, jalani dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jagain itu pekerjaan. Rumah tangga juga jagain, pelihara hingga kalau Allah lihat apa asar bekas dampak rahmatnya pada diri kita, Allah bakal bahagia. Contoh, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nempatin rumah orang,
Dan orang itu ngizinin kita pakai rumahnya. Bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya pemilik rumah itu tiba-tiba datang tanpa bilang kepada kalian, dia dapati rumahnya rapi, bagus, indah, bersih. Pemilik rumah pasti bahagia dan mengizinkan kita terus-terusan untuk ada di situ. Tapi sebaliknya, kalau pemilik rumah itu datang secara tiba-tiba dan dia dapati rumahnya berantakan, sampah di mana-mana, usam, maka pemilik rumah bilang, nggak tahu diri ini, sudah dikasih, kok makin dibuat jelek. Demikian juga hidup kita yang iman. Semua-muanya Allah provide, Allah kasih. Tapi kalau disuruh sholat, nggak mau sholat. Disuruh mencari nafkah yang halal, Allah sediakan banyak, malah nyari yang haram. Dilakukan apa yang Allah larang. Mengerjakan, meninggalkan apa yang Allah perintah. Dibalik-balik sama dia. Maka demikian juga Allah bakal murka. Allah bakal marah. Karena itu washkuruli wala takfur. Dan pesan itu, ikhwatalima rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat saya dan kita semua. Dari ayat 152 yang kita pelajari hari ini dari surat Al-Baqarah yang amat indah. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Bersyukurlah padaku dan jangan pernah kalian kufur padaku. Nah, karena itu, Ustaz akan ulang lagi. Barangkali ada yang masih baru bergabung, Ustaz akan ulang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni adkurkum. Fadkuruni. Ingatlah aku, kata Allah. Adkurkum. Aku akan ingat kalian. Washkuruli. Bersyukurlah padaku. Wala takfurun. Dan janganlah kalian kufur. Fadkuruni adkurkum. Washkuruli wala takfurun. Lagi. Fadkuruni adkurkum. Washkuruli wala takfurun. Ikutin sama-sama. Fadkuruni adkurkum. Washkuruli wala takfurun. Fadkuruni artinya apa? Ingatlah aku, kata Allah. Adkurkum artinya aku akan ingat kalian. Washkuruli dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun dan janganlah kalian kufur kepadaku dengan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang hari ini Usbab sampaikan kepada kalian semua. Nikmati, ulang-ulangi ayatnya, ikuti gerakannya, dan nikmati pesan Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengingat Allah. Dan kita akan terus diingat oleh Allah. Yang kedua, bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan kufur. Kawan-kawan pemirsa boleh mengajukan pertanyaan. Jadi kalau ada yang mau nanya secara live, dipersilahkan langsung ke akun Real Dakwah ini. Dan buat kawan-kawan yang mau bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingin berinfak, berbagi sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh scan atau transfer karena ini ada masjid yang sedang dibangun di Cianjur. Di Ustaz sedang membangun Kauni Al-Quran University. Mohon doa dari kalian semuanya. Dan Ma'had Kauni jumlahnya sudah lebih dari 40. Dan Alhamdulillah lebih dari 10 tahun kami berkhidmat.
Nah, pesantren-pesantren tahfiz Al-Quran didirikan tanpa biaya, gratis. Dan ini insya Allah juga kita akan bangun Kauni Al-Quran University. Kauni Al-Quran University ini insya Allah juga akan diselenggarakan dengan cara yang gratis. Jadi pendidikan gratis sehingga akan mencetak para ulama, ahlul Quran, dan juga hafiz-hafiz Al-Quran, dan insya Allah yang akan menyebarkan cahaya Al-Quran kemana-mana. Dan kalau sahabat-sahabat menyenangi kajian ini, insya Allah selama bulan Ramadan, setiap hari pukul 9 sampai pukul 9.30, insya Allah saya akan menemani sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ayat-ayat Allah. Kita akan sama-sama menghafalnya, memahami maknanya, membacanya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, dan juga melakukan tadabbur. Jadi tadabbur menikmati ayat. Tadi ayat fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Insyaallah kita akan bahagia. Ini ada pertanyaan, bagaimana suami saya suka ngungkit tentang resiko dan bertahan karena anak. Insyaallah kalau dalam rumah tangga selalu ada masalah. Jadi cara yang terbaik adalah berbuat baik kepada suami. Suami juga berbuat baik kepada istri. Jangan pernah berharap kebaikan dari pihak lain, baru kita balas. Enggak. Jadi kitanya yang memberikan kebaikan. Lihat nih, ayat ini mengajarkan kepada kita. Kita dulu mengingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Padahal sesungguhnya Allah selalu ingat kita. Allah provide, berikan apapun, banyak sekali pada diri kita. Tapi Allah ajarkan kepada kita, ayo banyak mengingat Allah. Nanti Allah akan ingat kita. Demikian juga buat orang-orang yang dalam surah Ar-Rahman disebut sama Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah ada balasan yang pantas atas kebaikan yang dilakukan seseorang? Kecuali bakal mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah senantiasa berbuat baik kepada hambanya. Tapi kalau kita berbuat baik terlebih dahulu, insya Allah nanti Allah akan makin baik sama kita. Demikian juga dalam rumah tangga ya. Jadi jangan berharap suami atau istri atau pasangan selalu baik kepada kita. Kita nih yang duluan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalaupun perangai pasangan ini kurang baik, maka jawabannya bersabar. Jadi bersabar. Kenapa? Karena kalau niat pernikahan, berumah tangga itu ibadah, maka setiap detik kita jalani bersama pasangan, bersama anak-anak, itu akan jadi ibadah. Jadi bersabar. Sama saat kita sedang menahan lapar, menahan haus, di bulan Ramadan ini panjang rasanya. Tapi karena kita bersabar, ini tahu perintah Allah, maka setiap detiknya, setiap saatnya jadi ibadah. Itu ya, bagi yang bertanya tentang suami yang suka mengungkit-ungkit dan bersabar. Juga syukuri. Bayangkan aja, kalau nanti suami atau pasangan kita sudah nggak ada lagi, maka banyak penyesalan. Banyak yang nggak bertahan sama rumah tangganya, memilih untuk berpisah. Begitu berpisah, kondisi nggak lebih baik. Ada juga yang meratapi seumur hidup pasangannya. Inilah, itulah segala macam. Begitu pasangannya sudah meninggal, baru dia meratapi. Dia merasa kehilangan. Karena itu, syukur, sabar. Silahkan, kalau mau ada pertanyaan lain. Bolehkah ketika sedang haid membaca Al-Quran dengan HP? Saran saya adalah mendengarkan saja. Jadi, buka HP-nya, lalu kemudian kalau pakai aplikasi Al-Quran, nah itu biasanya ada kori-kori di bawahnya. Atau dengan YouTube, atau dengan Spotify segala macam. Jadi nanti cari juz berapa yang mau dibaca, surat apa. Nanti lihat di layar. Jadi korinya membaca, kita menyimak. Nah itu insya Allah pahala juga besar.
Pertanyaan berikutnya dari Icizum. Apa ada doa zikir yang bisa dibaca kalau setiap hari selalu suuzon kepada siapa saja? Saya sudah berkali-kali istighfar, tapi tetap saja suuzon. Makin besar apalagi puasa ini. Yang pertama, buat Icizum, akun pertama Icizum, istighfar. Jadi kalau suuzon itu dengan cari istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar yang tidak dengan pakai emosi, jadi dengan hati yang ikhlas, hati yang murni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan yang kedua, kalau doa supaya enggak suuzon, maka doanya ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, karena dia sebaik-baiknya penolong. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebaik-baiknya Tuhan dan sebaik-baiknya pelindung. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikuasai sama Allah dengan rahmatnya, tidak banyak suzon sama orang lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara dari Widianti 6822, bagaimana cara menerapkan hafalan pada anak yang suka main HP terus Ustaz? Caranya tidak dengan perintah. Caranya adalah ajak bareng-bareng. Jadi uminya, abinya, bapaknya, ibunya, ayahnya, bundanya juga ikutan. Ngafal bareng-bareng. Nggak usah banyak-banyak, sehari satu ayat aja. Dan ngafalnya itu tidak hanya sekedar teksnya. Meskipun satu huruf nilai pahalanya 10. Tapi niatkan sudah langsung bisa menghafal dengan artinya. Karena biasanya orang yang menghafal dengan artinya itu akan lebih meresap, akan menjadi akhlak. Jadi seperti hari ini kita menghafal ayat 152. Fadkuruni, ingatlah aku. Adkurukum, aku akan ingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah padaku. Wala takfuruna, janganlah kalian kufur. Maka itu seru tuh. Jadi kalau sehari nggak usah banyak-banyak, satu ayat aja. 5 menit bersama keluarga yang kita cintai. Nanti nggak berasa kelar satu surat. Nggak berasa kelar satu juz. Ayat Al-Quran itu cuma 6.236 ayat. Kalau satu hari, satu ayat, jangan dianggap remeh. Setahun itu bisa 365 ayat. 10 tahun, 3.650 ayat. 20 tahun, 7.300 ayat. Maknanya, nggak sampai 20 tahun, kita sekeluarga hafal Quran 30 juz. Jadi 20 tahun itu kelamaan Ustaz. Enggak kan. Banyak orang yang usianya 20 tahun lebih, malah nggak hafal-hafal. Jangankan 30 juz, satu juz saja nggak hafal. Jadi ayo nikmati bersama keluarga. Ini pertanyaan bahwa seorang ibu merasa lelah mencari nafkah, suaminya enggak. Lalu apa yang dilakukan? Kalau dalam kondisi uzur, Bu, jadi bersabar. Kalau suami masih terus berusaha untuk mencari nafkah, alhamdulillah. Meskipun belum ketemu rezekinya. Mungkin rezekinya lewat tangan ibu. Jadi berdoa pada Allah, semoga rezeki bakal dibukakan untuk suami. Dan kalau suaminya sudah dapat pekerjaan, maka ibu tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah lagi. Dan meskipun nafkahnya belum mencukupi, syukuri. Karena cara untuk mendatangkan rezeki yang berlimpah dari Allah adalah gampang, hanya dengan bersyukur. Jadi dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian syukur, pasti aku akan tambahkan. Pertanyaan berikutnya ini terakhir ya, karena sudah 9.30. Doa apa yang harus saya amalkan agar keluar dari kesulitan, khususnya perkara utang, Ustaz? Nah, doa yang saya ajarkan supaya gampang dicarinya,
Surah Al-Imran ayat 26 dan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bil ghairi hisab. Insyaallah rezeki bakal Allah lapangkan, Allah mudahkan bayar utang. Jadi doanya surah Al-Imran ayat 26 27. Hafalkan dan amalkan. Dan jangan lupa, kalau pengen Allah tolong urusan rezeki, ayo mulai dengan bersedekah, berinfak. Di layar ada ajakan untuk membangun rumah Allah. Nah, sama ini. Allah perintahkan kita untuk ingat Dia. Ingat Allah dulu, maka Allah akan banyak ingat kita. Sama. Kalau kalian pengen dapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sudah pukul 9:31. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi perjumpaan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.